Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Profesor Melkias Hetaria, mengatakan ekspresi terkait Papua Merdeka yang sering dilakukan aktivis Papua secara damai itu bukan merupakan tindakan makar. Karenanya, kata Hetaria, negara seharusnya melakukan revisi terhadap pasal-pasal makar yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia atau KUHP. Hal ini disampaikan Profesor Hetaria dalam diskusi dan peluncuran laporan penelitian berjudul Makar dan Tahanan Politik di Tanah Papua yang diselenggarakan atas kolaborasi Aliansi Demokrasi untuk Papua atau LDP dan Tapol di Kota Jayapura, Jumat 26 Juli 2024. Jadi undang-undang yang dibuat itu harus merujuk kepada Undang-Undang Dasar itu, ya, sejak 2000 ya. Nah, jadi harusnya pasal Hatsai Artikelen itu yang memuat tentang Anslah itu seharusnya direvisi lagi sesuai dengan perubahan konstitusi kita itu. Tapi kan ternyata sampai hari ini kan belum ada perubahan. Nah, itu menjadi persoalan. Menurut Profesor Hetaria, hukuman makar yang masih dikenakan kepada orang asli Papua saat ini seperti apa yang terjadi di era Belanda menjajah Indonesia. Para aktivis Indonesia yang pun hanya berdiskusi bisa terjerat pasal makar dan dipenjara minimal 20 tahun penjara atau bahkan dihukum seumur hidup. Nah, sampai dengan kemerdekaan, pasal-pasal itu kemudian dipergunakan lagi untuk menindas pejuang-pejuang kemerdekaan yang ada di beberapa provinsi. Dan ini bagaimana saya mau katakan, itu sebagai hukum karma kah bagaimana? Hanya ngomong soal merdeka saja ditangkap. Zaman Soeharto toh kita mimpi tentang merdeka saja kan. Mengomong tentang merdeka di ruangan sendiri saja orang tua bilang, wah, di tembok itu ada telinga dan mata. Gitu ya, betapa. Jadi memang undang-undang subversi sudah dicabut, tapi Hatsai Artikelen ini masih diterapkan sampai saat ini. Jadi sudah tidak cocok lagi dengan konstitusi kita. Harusnya segera direvisi ya. Direktur ALDP Latifah Anum Siregar mengatakan pasal makar dalam KUHP sendiri tidak memiliki definisi yang jelas. Dari hasil penelitian ini, Anum mengatakan hampir semua kasus makar yang dijerat kepada para Tapol Papua sebenarnya tidak bisa dibuktikan tindakan makarnya jika merujuk kepada pasal-pasal makar dalam KUHP. Padahal kata Anum, pengertian makar atau aanslak adalah suatu tindakan penyerangan secara sepihak terhadap penguasa umum dengan maksud supaya sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah dari negara lain. Sementara kasus makar di Papua tidak ada bentukan serangan yang dimaksud. Tadi sudah kita punya rujukan KUHP itu ada banyak versi. Tidak ada KUHP rujukan satu di Indonesia. Masing-masing ahli pidana bikin dia punya KUHP. Jadi tidak ada batasan yang jelas. Yang kedua, dari segi definisi soal anslah itu juga karena menurut bahasa Belanda, dari kalau teman-teman bisa lihat di laporan, itu adalah serangan. Jadi harus ada serangan. Intinya sepanjang aksi dilakukan dengan damai, mau kibarkan bendera, mau aksi di depan massa, mau pertemuan ataupun ekspresi lainnya, itu tidak boleh dikenakan pasal makar. Karena pasal makar tidak efektif. Semua terjadi berulang dari zamannya Pak Teis Yoelwai sampai dengan zamannya Marvin Yobe Irwanus. Setidaknya sejak tahun 2009 hingga Juli 2024, terdapat sebanyak 132 orang aktivis yang dijerat dengan delik makar atau anslak. Mereka yang didakwa makar termasuk para aktivis yang melakukan demonstrasi damai. Di antaranya mereka dijerat makar hanya karena meneriakan pekik Papua Merdeka, mengikuti demonstrasi anti-rasisme terhadap orang asli Papua, membawa atau mengibarkan bintang kejora. Beberapa dari mereka bahkan dijerat dengan pasal makar karena mengikuti ibadah perayaan HUT atau mengikuti pertemuan organisasi Gerakan Kemerdekaan Papua seperti KNPB, atau karena mengenakan barang bermotif bintang kejora
atau mengumpulkan tanda tangan petisi dukungan bagi ULMWP agar diterima menjadi anggota penuh Malaysian Spearhead Group atau MSG.